Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rintanantini dari kelas 12 MIPA 3. Teknologi. Mendengar kata ini, saya yakin kalian semua sudah tidak asing lagi dengan kata ini. Karena zaman sekarang, seluruh aktivitas manusia umumnya menggunakan teknologi. Nah, salah satu penggunaan teknologi ini adalah dengan cara pengawetan makanan. Dibandingkan dengan zaman dulu, kita mengawetkan makanan itu dengan cara pengeringan, pengasinan, dan sebagainya yang cenderung lebih rumit dan lebih susah. Nah, dibandingkan dengan zaman sekarang, untuk mengawetkan makanan itu hanya tinggal memasukkan makanan tersebut ke dalam lemari yang dialiri arus listrik. Nah, lemari apakah itu? Saya yakin kalian sudah tahu. Ya, jawabannya adalah lemari es atau sering kita sebut sebagai dengan kulkas. Nah, untuk itu kita sudah sering tahu dan sering melihat lemari ini. Tapi apakah kalian tahu bagaimana cara kerja kulkas? Bagaimana cara kulkas membuat makanan kita menjadi dingin dan tetap segar? Simak penjelasannya berikut ini. Nah, komponen pertama yang paling penting yang harus ada dalam kulkas adalah kompresor. Kompresor ini berfungsi sebagai menekan zat pendingin atau freon. Dalam kompresor ini terdapat beberapa komponen lainnya seperti stator, rotor, bak mesin atau tray case poros, engkol atau crankshaft, batang penghubung atau connection rod, dan piston. Piston ini berfungsi untuk menekan sehingga tekanan freon meningkat pada saat berada di dalam kompresor. Dan terakhir yaitu head rope. Pada saat motor listrik mendapatkan power atau arus listrik, maka motor listrik akan berputar pada saat freon masuk ke dalam kompresor. Freon akan dihisap atau ditekan oleh piston yang ada di ram kompresor. Nah, perputaran listrik ini diubah menjadi gerak naik turun dengan menggunakan proses engkol dan batang penghubungan yang disambungkan dengan piston. Piston ini berfungsi untuk menghisap dan menekan refrigerant atau freon. Nah, begitulah cara kerja kompresor. Lalu selanjutnya cara kerja kulkas. Nah, kompresor ini akan menekan freon dan membuat tekanan freon menjadi meningkat dari 0,6 bar menjadi 8 bar, sehingga membuat temperaturnya meningkat lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian, freon akan dialiri ke kondensor dan akan mengalami pertukaran kalor untuk mengubah wujud gas freon menjadi wujud air dan membuat suhu dari freon akan menurun sampai hanya sekitar lebih dari 55 derajat Celcius, tetapi tekanannya tetap pada 8 bar. Setelah dari kondensor, freon akan masuk ke dalam dryer untuk menyaring kotoran dari kompresor. Di sini tekanan freon tetap dengan temperatur sekitar 45 derajat Celcius. Setelah melewati dryer, kemudian masuk ke pipa kapiler yang akan menurunkan tekanan dari 8 bar kembali menjadi 0,6 bar. Dan suhunya menurun menjadi minus 23 derajat Celcius. Lalu kemudian freon yang sudah dingin ini dialirkan ke seluruh bagian kulkas melalui evaporator yang ada di dalam kulkas. Nah, pada evaporator ini terjadi proses perpindahan kalor atau perpindahan panas dari dalam kulkas ke freon. Nah, seluruh zat dingin akan dialirkan ke dalam kulkas melalui evaporator, sehingga hal tersebut akan menyebabkan dingin pada kulkas dan dapat diserap oleh benda-benda yang ada di dalam kulkas seperti makanan yang kita simpan. Kemudian, freon akan kembali lagi setelah menyerap udara panas dari dalam kulkas ke dalam kompresor atau pipa hisap. Nah, proses ini akan terus terjadi apabila kulkas itu menyala. Sekian
penjelasan mengenai cara kerja kulkas yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.